Sebelum baca firman Tuhan, kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-83, tanggal 24 Maret tahun 2026, diambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8 dengan perikop Alfa dan Omega. Allah adalah Alfa dan Omega. Itulah perikop. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Maret, di mana diambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 19. Dikatakan sebagai topik, orang yang mencari Allah adalah anak Tuhan yang rendah hati dan menjalankan dalam hidupnya kasih, keadilan, dan kebenaran. Dan Allah menyampaikan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 18 ayat 19, Allah memilih dia atau Abraham untuk menyampaikan kepada anak-anaknya dan keturunannya supaya selalu berjalan sesuai dengan petunjuk Allah dan menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Itulah yang diminta oleh Allah kepada Abraham supaya menasihati anak-anaknya dan keturunannya. Dan Allah menyampaikan kepada Abraham, bila itu kau lakukan dengan konsekuen dan murni, maka Allah akan memenuhi janjinya kepada keturunan Abraham, yang notabene saat ini adalah Israel. Apa janji Allah kepada Abraham? Kita ambil dari Kejadian pasal 12 ayat yang kedua sampai dengan 3. Janji Allah kepada Abraham akan dipenuhi bila Abraham menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Yang pertama, Allah akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Jadi Allah mengatakan, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Dan yang kedua adalah, aku akan memberkati engkau. Dan ketiga, aku akan membuat engkau masyhur, terkenal di seluruh bangsa-bangsa ada di dunia ini. Artinya Israel akan terkenal, dan itu sudah jelas kita lihat. Dari sejak Israel berdiri sampai hari ini, dia sangat terkenal menjadi bahan pergencingan, bahan pembicaraan dari semua negara-negara. Nah, kemudian poin yang keempat, aku akan memberkati engkau. Jadi
Artinya tadi poin yang kedua, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Jadi poin 4, Abraham dan keturunannya menjadi berkat. Sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian poin yang kelima selalu kita sampaikan adalah merupakan jaminan moral bagi Israel atau keturunan Abraham, di mana dikatakan oleh Allah, orang-orang yang memberkati engkau akan kuberkati. Artinya, barang siapa memberkati Israel, itu berhubungan langsung dengan Allah, berhubungan langsung dengan Tuhan, walaupun bangsa Israel tidak tahu siapa yang memberkati dia, tapi hubungannya adalah dengan Tuhan, karena Tuhan sudah menjanjikan, orang yang memberkati engkau akan kuberkati. Kemudian poin yang keenam dikatakan bahwa orang-orang yang mengutuk engkau akan kukutuk. Inilah merupakan jaminan hidup bagi bangsa Israel. Jadi siapapun yang mengutuk dia berhubungan dengan Allah. Maka janganlah sekali-sekali mengutuk Israel, karena hubungannya dengan Tuhan, bukan dengan Israel. Israel sendiri tidak tahu kalau dia dikutuk. Nah, apalagi diperangi. Itulah makanya, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan yang sudah dijanjikan oleh Allah, dia tetap melindunginya. Kemudian poin yang ketujuh dikatakan, karena engkau sudah menjadi berkat, maka seluruh kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat melalui engkau. Memang kita lihat bangsa Israel, kecanggihan bangsa Israel yang menciptakan teknologi, menciptakan segala ilmu pengetahuan adalah di Israel. Jadi semua bangsa mendapatkan berkat. Ahli-ahli daripada di Amerika dari Israel, ahli Yahudi di Israel. Bahkan seluruh dunia, hampir di seluruh dunia, yang ahli-ahli teknologinya semua dari Israel. Artinya mereka sudah menjadi berkat untuk menjadi memberkati seluruh dunia. Dan kita tahu dengan Mesir, bagian pertaniannya bisa diselesaikan dengan baik. Bahkan Iran sendiri pun pernah teknologinya dipakai dari Israel untuk membangun dam mereka karena kekurangan air. Ya. Tapi itu sempat terhenti, dan saya kira apalagi sekarang sudah sedikit mereka konflik ya dengan Israel. Nah, itulah dikatakan bahwa berkat itu melalui engkau dunia akan mendapat berkat. Coba telepon sekarang dan YouTube, semua teknologi canggih itu yang menciptakan adalah Israel. Nah, makanya semua bangsa juga ikut terberkati. Kita juga bisa bermain dengan TikTok, Facebook, itu adalah teknologi yang menciptakan adalah Israel. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa perikop hari ini? Yaitu Allah, Alfa dan Omega. Apa latar belakang daripada pernyataan yang disampaikan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 8 bahwa Allah ada Alfa dan Omega? Hal ini adalah penegasan otoritas Allah, ya, atau Yesus sebagai penguasa tertinggi. Jadi di sini ada penegasan sebagai otoritas Allah atau Yesus sebagai penguasa tertinggi, Alfa dan Omega yang maha kuasa, awal dan yang akan datang. Jadi otoritas daripada Allah itu adalah berhak menentukan bagaimana kelanjutan daripada dunia ini. Manusia hanya sebagai alat untuk memperbaiki, tapi namun menentukan akhir kedaulatan ada pada Allah. Maka dia mengatakan Alfa dan Omega. Nah, di tengah ya, penganiayaan berat terhadap jemaat Kristen oleh kekaisaran Romawi. Jadi ayat ini berfungsi sebagai jaminan bahwa Allah yang kekal memegang kendali atas segala bangsa di dunia dan memberikan
penghiburan dan kekuatan iman. Jadi artinya latar belakangnya adalah adanya penindasan sebagai yang dikatakan menindas jemaat Kristen yang terdahulu oleh bangsa Romawi, sangat-sangat menderita. Maka ayat ini berfungsi sebagai jaminan bahwa Allah yang kekal. Artinya Allah bisa menyelesaikan segalanya karena Dia adalah Alfa dan Omega. Nah, misalnya dalam situasi jemaat, ya, dalam situasi jemaat. Jadi dalam tulisan ini ditulis kepada 7 jemaat, ya. Kalau kita lihat dalam Wahyu, yaitu Sardis, Philadelphia, dan ada 7 jemaat. Nah, dan 7 jemaat di Asia Kecil yang mengalami tekanan penganiayaan dan potensi, ya, yang kompromi iman di bawah kaisar Romawi seperti Domitianus, ya, yang menuntut pengembahan diri atau penyembahan diri. Jadi adanya tekanan-tekanan di dalam jemaat bahwa kaisar Romawi, ya, yang menuntut penyembahan diri kepada tokoh-tokoh yang disebut di sana adalah seperti Domitianus. Nah, disinilah merasa di dalam situasi jemaat itu ada tekanan, tertekan. Maka keluarlah ini, Allah adalah Alfa dan Omega yang bisa menyelesaikan segalanya. Nah, kemudian dalam konteks pesan di sini adalah Yohanes ini menulis surat ini untuk menegaskan bahwa Yesus disalibkan, kini telah bangkit dan dimuliakan dan memegang kendali tertinggi atas sejarah, bukan kekaisaran Roma. Jadi menunjukkan walaupun Yesus disalibkan dan mati dikuburkan, tapi dia bangkit. Artinya dia lebih tinggi dari segalanya dan juga menjadi pemimpin di surga, naik di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya tekanan apapun dibuat oleh dunia ini, dia tetap eksis karena dia adalah Alfa dan Omega, awal dan masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Nah, kemudian apa makna daripada Alfa dan Omega dalam situasi adanya tekanan-tekanan kepada jemaat-jemaat Kristen pada saat itu? Nah, sebagai huruf pertama dan terakhir Alfa, yaitu Yunani, ya, gelar ini menegaskan bahwa Yesus, ya, gelar ini menegaskan bahwa Yesus adalah pencipta awal dan juga adalah pemimpin, penentu akhir. Jadi boleh dikatakan untuk arti daripada Alfa Omega, Yesus adalah pencipta awal dan juga penentu pada akhir. Jadi tidak diragukan lagi, walaupun banyak apologet yang mengatakan apakah Yesus itu Tuhan apa tidak, karena dia pernah menjadi manusia, di mana Allah, kuasa Allah, dia harus sebagai manusia untuk mendamaikan dunia. Nah, maka di sini dikatakan dalam penulisan Yohanes bahwa arti Alfa dan Omega pada Yesus adalah dialah awal dan dia yang menentukan akhir. Jadi Yesus sangat berkuasa atas dunia ini, dan segala sejarah manusia menekankan kedaulatannya yang kekal. Jadi ada kedaulatan yang kekal dari Yesus sampai kapanpun. Maka pada saat kedatangannya yang kedua kali, disitulah manusia berkumpul di dunia ini, di dunia yang baru, baik penduduk surga maupun penduduk dunia yang masih ada di bumi ini, dan penduduk yang sudah meninggal yang ada di bawah tanah. Berkumpul semua
Dan di sanalah Yesus sebagai raja segala raja yang memimpin semua manusia yang ada di dunia ini. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dengan identitas Allah. Gelar yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang. Jadi gelar yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang. Nah, yang maha kuasa artinya menyoroti kesetiaan dan kekekalan Allah, ya. Dan meyakinkan jemaat bahwa meskipun mereka menderita, Allah adalah penguasa tertinggi. Jadi di sini sudah jelas bahwa Allah adalah penguasa tertinggi, maka dikatakan Alfa dan Omega. Nah, Wahyu pasal 1 ayat 8 menyimpulkan bahwa menanamkan kepercayaan bahwa pada akhirnya Tuhan akan menang dan kehidupan akan ditegakkan. Jadi Tuhan akan menang, kehidupan di dalam keadilan akan ditegakkan. Maka untuk itu dikatakan kepada semua umat manusia, bertobatlah, harus setia sampai akhir zaman, tidak bercacat. Itulah yang disampaikan latar belakang daripada perikop ini, bahwa Allah berkuasa atas segala yang ada di dunia. Nah, sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Apa tujuan utama Wahyu pasal 1 ayat 8? Apa tujuan utamanya? Ini menegaskan bahwa otoritas, peran, dan kasih Yesus Kristus sebagai yang selalu saksi setia, dan yang sulung bangkit dan penguasa raja bumi, Alfa dan Omega. Tadi kita katakan, di akhir zaman, penduduk surgawi, penduduk bumi ini, dan penduduk yang telah berada di bawah tanah akan bangkit dan bersatu. Dan disitulah Yesus, raja sebagai raja, atau juga disebut sebagai Allah, akan memimpin langsung untuk membuat penghakiman kepada semua umat manusia. Itu nanti datang kedua kalinya. Kapan kedatangannya? Kita tidak bisa menentukan. Karena sekarang baru hari kedua bagi Allah. 2000 tahun setelah Masehi. Apakah hari ketiga? Apakah hari keempat? Apakah hari kelima? Apa keenam? Apa ketujuh? Sebab satu hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Kalau dia datang hari ketujuh, berarti 7000 tahun yang akan datang. Kalau keenam, berarti 6000 tahun. Nah, maka kita dikatakan selalu tetap bersabar dan setia sampai akhir zaman dan sampai akhir hayat hidup kita. Tidak bercacat dan selalu mengandalkan Tuhan. Nah, jadi apa tujuan utama? Jadi sini tadi dikatakan adalah yang pertama adalah ayat ini bertujuan untuk menguatkan iman jemaat bahwa Kristus adalah telah membebaskan mereka dari dosa dengan darahnya, serta berkuasa atas sejarah untuk mengajari dan memimpin di akhir zaman. Artinya Kristus berkuasa untuk memulihkan semua dan bisa melihat apa akhir daripada hidup kita. Kemudian di sini dikatakan adalah menyalurkan mengenai identitas Yesus. Jadi Yesus disebut sebagai saksi yang setia, menegaskan kebenaran pengajaran dan misinya. Jadi kalau kita lihat dalam pengajaran Yesus,
selalu mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa ya tidak mempercayai dia, tidak bisa sampai kepada Bapa. Tanpa melalui dia, tidak bisa sampai kepada Bapa. Itulah pengajaran Yesus yang memang spektakuler. Artinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yohanes pasal 14 ayat 6. Itu sangat tegas dalam pengajaran Yesus. Ya. Nah, kemudian dikatakan adalah menegaskan kebangkitan. Jadi sebagai anak yang sulung dari antara orang mati, Yesus memberikan pengharapan akan kebangkitan. Jadi dengan contoh Yesus, kita semua percaya hanya Yesus yang pernah manusia yang ada di bumi ini, yang sudah meninggal, yang bangkit dan duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, maka itu menjadi role model kita. Jadi bagi Kristen ada contoh yang bangkit. Kalau tidak ada mungkin contoh yang bangkit dari yang mati, mungkin kita juga tidak percaya kalau ada kehidupan kekal. Tapi dengan adanya contoh yang sebagai saksi, sebagai pedoman hidup kita, Yesus disalibkan dan bangkit memenangkan kematian. Itu contoh bagi kita. Nah, sehingga kita pun akan seperti itu. Jadi tujuan kita life after life di Yerusalem yang baru. Jadi artinya jangan ada ragu-ragu dalam kehidupan ini, karena sudah ada contoh. Dia sebagai anak yang sulung yang pertama, yang bangkit dari kubur dan juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kemudian menegaskan kedaulatan. Jadi adanya otoritas. Yesus adalah penguasa atas raja-raja ya yang ada di bumi, menunjukkan kuasanya di atas segala penguasa dunia. Jadi itu nanti memang setelah datang penghakiman itu. Maka saya bilang, waktu langit lama hilang, bumi lama ini hilang, maka datanglah bumi baru dan langit baru, dan itulah Yerusalem yang baru. Maka dikatakan oleh Allah waktu dengan Daud, dari keturunanmu lah yang menjadi raja segala raja, dan pemerintahannya di kota Sion selama-lamanya. Nah, ini disalahartikan oleh teman-teman dari Yahudi ya. Karena dikatakan raja segala raja, itu dianggapnya waktu Mesias datang itu sudah terjadi, padahal itu belum. Kedatangannya kedua kali nantinya baru raja segala raja. Maka Yesus disalibkan karena bukan raja dari segala raja, sehingga ya orang Yahudi menganggap dia bukan Mesias, disalibkan. Padahal kedatangan yang kedua kali nanti menjadi raja segala raja. Penduduk surga, penduduk bumi, penduduk manusia yang sudah meninggal bersatu jadi satu. Disitulah dia memimpin kita. Nah, maka Yesus mengatakan ya, nanti akan dipisahkan. Dipisahkan. Yang di sebelah kanannya dikatakan domba. Yang di sebelah kiri dikatakan kambing. Ya. Nah, jadi kenapa di sebelah kiri yang kambing dibilang? Di sebelah kiri ini yang pemisahan kedua sifat berdomba dan kambing, yang tidak dibaptis itu ada di sebelah kiri langsung kambing. Tapi yang dibaptis itu masuk dalam sebelah kanan. Nah, jadi penghakiman nanti itu hanya berlaku pada yang sebelah kanan. Karena sebelah kiri itu tanpa dihakimi, karena dia tidak dibaptis, tidak terdaftar, langsung masuk neraka. Nah, itu penjelasannya. Nah, yang diadili oleh Yesus adalah yang berada di sebelah kanan. Sudah dibaptis, baru dilihat kelakuannya, apakah dia setia sampai akhir zaman. Nah, itulah merupakan gambaran bahwa Yesuslah sebagai pemimpin, raja dari segala raja yang ada, dan pemimpin dunia dan pemimpin surgawi dan pemimpin manusia yang sudah meninggal. Dan kalau kita tahu bahwa luas kota yang akan nanti datang itu Yerusalem yang baru 2.400 km panjang, lebar, dan tinggi. Coba, jadi mungkin 2,5 kali pulau Jawa ya, 2,5 kali pulau Jawa. Nah, seperti itulah luas daripada Yerusalem yang baru, sesuai dengan
kitab Wahyu pasal 21 ayat 9, dan silakan dibaca di dalam Kabar Baik atau bahasa Indonesia Sehari-hari, terbitan daripada Lain, ya. Itu diterbitkan tahun 86. Dan itu menurut ukuran manusia 2.400 km lebar, tinggi, dan panjang. Ya, jadi dia berbentuk kubus. Ya, Yerusalem yang baru itu adalah segi 4, ya, dan lebarnya sama, tingginya sama, panjangnya juga sama. 2.400 km. Menurut ukuran manusia, ya, dikatakan oleh kitab Wahyu atau Yohanes. Nah, itulah apa tujuan utama daripada Wahyu pasal 1 ayat 8, bahwa Yesus adalah sebagai contoh, role model bagi kita untuk kita ikuti jejak dia, bahwa kita pun akan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Apa pesan moral daripada perikop ini? Bagaimana pesan moralnya yang bisa kita ikuti? Nah, pesan moral adalah pengakuan akan kedaulatan mutlak Allah sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir yang Maha Kuasa. Jadi kita harus ada mengakui bahwa dialah Alfa dan Omega. Jadi jangan orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, ya. Terus siapa pencipta, ya? Karena orang masih belum paham definisi bahwa Yesus sama dengan Allah, sama dengan Roh Kudus. Itu bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan daripada apologi. Kalau belum mengatakan bahwa Yesus sama dengan Allah, sama dengan Roh Kudus, sulit untuk menjabarkan. Karena dikatakan kok ada 3. Jadi Tuhanmu adalah ada 3. Tidak. Dia tetap 3 tapi dalam satu kesatuan sebagai konsepsi sistem. Nah, contoh, kita lihat segitiga sama kaki. Berapa segitiganya? 1. Berapa sisinya? 3. Dia di situ 1. Sama dengan tubuh manusia. Berapa anggota tubuh manusia? Banyak. Tapi yang jelas kita lihat menonjol ada 3. Ginjal, jantung, ya, dan juga ya otak. Ada dalam diri kita semua itu. Bersatu, saling mendukung. Kira-kira begitulah konsepsi sistem Allah itu Tritunggal, adalah satu kesatuan. Jadi nanti pun dalam keberadaan dia Alfa dan Omega itulah sama, ya. Jadi boleh dikatakan kedaulatan daripada Tuhan Alfa dan Omega. Pesan ini menegaskan, ya, bahwa Tuhan memegang kendali atas sejarah dan hidup manusia. Jadi sejarah dan hidup manusia Allah yang punya kendali. Dan kemudian memberikan keterangan kekuatan serta pengharapan abadi bagi umat yang menderita atau menghadapi ketidakpastian. Jadi bagi umat yang menderita dan ketidakpastian, itu pengharapan ada pada Tuhan. Nah, kemudian dikatakan di sini ada keselamatan Allah, ya, kedaulatan Allah yang mutlak dan sebagai sumber kekuatan dan ketenangan, dan Yesus sebagai orang role model bagi kita mati dan bangkit dan sebagai anak sulung. Nah, kemudian ketaatan dan juga percaya. Ayat ini menguatkan orang-orang percaya bahwa yang akan menyelamatkan semuanya. Jadi jangan lagi kita ada alasan untuk tidak percaya dalam rangka penyelamatan kita di akhir zaman. Kemudian pengakuan yang maha kuasa menuntut ketaatan iman dan kepercayaan bahwa kedaulatan
akan digenapi meskipun situasi nampak buruk. Jadi walaupun nampak buruk, Tuhan pasti akan menggenapi apa rencana Tuhan. Kalau kita melihat seperti contoh di dalam perang, ya, Israel, Iran, dan juga Amerika, seolah kok dibiarkan Tuhan, ya. Tuhan memang berdaulat. Dan di sini supaya melihat, supaya terbuka semua. Bagaimana sebenarnya akhir. Saya yakin akhir daripada pertempuran ini akan membuat perdamaian yang sejati di Timur Tengah. Itu ramalan saya. Ya, itu ramalan saya. Akan tercipta perdamaian sejati. Tidak lagi terjadi peperangan-peperangan seperti di kalangan Arab, ya, Jordania, Sudan, dan juga Kuwait. Itu akan menghilangkan. Dan ini mungkin mengarah untuk perdamaian yang sejati. Dan juga kalau kita lihat dalam perdamaian Abraham Accord, ya, Abraham Accord sudah menandatangani Israel, Amerika, dan juga negara-negara Arab sudah menandatangani. Artinya pernyataan saat itu, jangan lagi kita berkelit masalah tanah leluhur, katanya. Jangan lagi. Tetapi difokuskanlah kesejahteraan rakyat yang harus kita perhatikan. Sehingga mau semua menandatangani. Nah, siapa tahu untuk mewujudkan ini perdamaian sejati di Timur Tengah, mari kita lihat. Wait and see. Mudah-mudahan kita berdoa. Dan Iran pun nanti akan sembuh dari luka-luka dan semua berdamai dan tidak akan pernah terjadi lagi perang di Timur Tengah. Mudah-mudahan ini merupakan berita damai untuk perdamaian yang sejati di Timur Tengah. Tidak ada lagi perang dan hilang semua. Inilah merupakan tujuan utama kita. Mari kita doakan supaya mereka berdamai dengan baik. Nah, sekarang kita masuk dalam poin yang keempat, yaitu bagaimana penerapan daripada perikop ini kalau memang Allah itu Alfa dan Omega. Apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana penerapannya? Tuhan sebagai Alfa dan Omega yang Maha Kuasa menuntut umat Kristen untuk hidup dalam iman yang teguh, tidak takut terhadap masa depan, dan mengakui kedaulatan Tuhan atas sejarah serta kehidupan pribadi di tengah tantangan zaman. Jadi, kalau sudah jelas bahwa Allah itu adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, mari, ini harus menguatkan iman kita supaya tetap teguh. Tidak perlu lagi ragu-ragu bagaimana nanti nasib kita. Tidak. Karena Allah sudah menjamin Dia adalah Alfa dan Omega. Nah, inilah merupakan pedoman kita dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Menguatkan iman kita bahwa Dialah Alfa dan Omega yang memberikan pengharapan kepada kita. Jangan pernah ragu lagi terhadap Yesus dan Allah dan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat poin-poin penerapan daripada perikop ini. Poin pertama adalah menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup, yaitu Alfa dan Omega, dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah awal dan tujuan akhir hidup kita. Dia sebagai awal pada saat kita hidup, dan juga di akhir hidup kita Dialah nanti yang akan menyelesaikan. Dan Dia sebagai pembimbing kita. Roh Kudus dikirimnya untuk membimbing kita pada saat Dia naik ke surga. Dia mengirim Roh Kudus. Rohnya, Roh Allah yang dikirim untuk membimbing kita, mengajari kita dalam setiap langkah kita. Itulah penerapan pertama. Jadi segala keputusan, tujuan, dan perbuatan harus selaras dengan kehendaknya, bukan ego pribadi. Jadi jangan lagi kita membawa ego pribadi dalam hal
ya, bahwa pusat hidup kita adalah Allah dan Yesus sebagai Alfa dan Omega, awal, sekarang, dan yang akan datang. Jangan pernah ragu lagi, walaupun ada apologet menyaksikan keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan dia masa punya Tuhan katanya. Jangan sampai kita terpengaruh oleh itu. Tetap menguatkan iman kita bahwa Alfa dan Omega, Yesus, Roh Kudus, dan juga Allah. Kemudian poin yang kedua, hidup tanpa takut. Jadi memberikan jaminan kepada kita hidup tanpa takut, tidak ragu, tidak doubt, tidak bimbang. Kita tetap tegas. Maka di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 mengatakan, berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Itu disampaikan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Jerih payah kita tidak sia-sia kalau kita giat bekerja untuk Tuhan dan kita tetap berdiri tegak dan tidak goyah iman kita. Maka kemarin saya katakan, satu kali sampai selama-lamanya iman yang ada pada kita. Jangan gonta-ganti iman. Murtad, mualaf, murtad, mualaf. Jangan. Cukup. Yang sudah kita imani, pegang sampai akhir hidupmu. Apa yang dimaterikan Tuhan padamu, itulah kita pegang sebagai jalan hidup kita. Maka saya katakan dalam komal ini juga, kita bisa membicarakan moderasi beragama, tapi tidak mengganggu akidah dari masing-masing agama. Masing-masing agama ada 6. Dan mereka punya Tuhan masing-masing. Ya, seperti agama Kristen, Protestan, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Apakah Tuhan kita sama? Ya. Mari kita melihat dasar-dasar kitab suci kita. Ya. Dan kita tidak boleh mengatakan sama karena hanya Tuhan yang tahu. Manusia tidak tahu apakah sama Tuhan saya dengan Tuhan dia. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang jelas, kalau mereka menyembah Allah yang kita sembah, ya berarti sama. Itu aja kuncinya. Nah, jadi di sini kita tidak pernah memperdebatkan akidah dari masing-masing. Biarkan numbuh masing-masing. Tidak saling menghujat dan tidak masuk ke ranah yang bukan kita kuasai. Dan ini saya lihat banyak apologet. Oh, menghujat di sana. Oh, begini. Bahkan ada menerangkan dari dia sebagai pengikut Kristus, tapi menjelaskan agama yang dianut oleh orang lain. Nah, ini nggak benar. Atau demikian dia sebaliknya, agama yang lain intervensi ke agama yang pengikut Kristus. Itu enggak, karena bukan diimani. Nah, kita yang bisa kita terangkan adalah apa yang kita imani, apa yang kita terima, itu cukup. Jadi berapologet pun saya sarankan kepada semua apologet, jangan hanya karena cari cuan untuk pengikut banyak, jangan. Ya. Mari, satu iman untuk selama-lamanya, pertahankan. Itulah yang dikatakan tuh, moderasi beragama dan tidak merubah akidah dari masing-masing agama dan tidak menyinggung akidah masing-masing, saling menghormati. Dan kita harus hidup rukun itu adalah dari segi kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal Tuhan itu masing-masing. Dan kita tidak bisa memblame agama lain itu Tuhannya salah, agama ini tidak. Karena yang tahu adalah Tuhan yang Maha Pencipta alam dan bumi. Itulah masalah yang perlu kita lihat dalam poin yang kedua, ya. Hidup tanpa takut. Artinya, ya, walaupun terjadi perang atau krisis dengan, ya, ketenangan dan iman yang terganggu, kita harus yakin bahwa, ya, Tuhan adalah hadir di tengah-tengah kita. Bagaimanapun tingginya peperangan, Tuhan hadir di sana. Itu yang harus kita prediksi. Tidak pernah Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan. Kemudian poin ketiga adalah ketaatan
dan penyembahan. Bagaimana ketaatan kita? Mengakui iman bahwa meskipun situasi terlihat buruk, Tuhan yang kekal, yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang sedang bekerja dan akan menggenapi rencananya. Jadi semua apapun terjadi, Tuhan pasti akan menggenapinya. Lambat atau cepat, Tuhan sedang bekerja karena Dia Alfa dan Omega. Jadi jangan kita anggap dengan adanya terjadi peperangan bahwa Tuhan tidak bekerja. Tidak, Tuhan tetap bekerja, tetap bekerja. Maka saya katakan, siapa yang menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan dan kebenaran dari antara ketiga yang bertikai, dialah pemenang secara rohani. Walaupun dia terpuruk secara fisik atau hancur secara materi, tapi dia bisa pemenang secara rohani karena menjalankan kasih, keadilan dan kebenaran. Itu kesimpulan kita dari tinjau dari segi Alkitabiah, bahwa dan juga itu sudah dipesankan oleh Allah kepada Abraham. Kalau perjanjianku mau kupenuhi kepadamu, maka kamu harus menjalankan karakter Allah, kasih, kebenaran dan keadilan. Dan menurut petunjuk Tuhan dia berjalan. Maka dikatakan tadi, kamu menjadi berkat. Dan musuh-musuhmu akan yang mengutuk kamu kukutuk, kata Allah Nah, jadi artinya maka kesimpulan, siapapun menjalankan karakter Allah, dia keluar sebagai pemenang secara rohani dan spiritual. Kemudian Yesus sebagai Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang layak disembah dan ditaati dalam segala situasi. Jadi ketaatan dan penyembahan sudah jelas bahwa Yesus layak disembah. Maka waktu Yesus sudah mau berangkat naik ke surga, dia katakan, kalau kamu mau meminta kepada Bapa, mintalah atas namaku. Dan ini diartikan oleh orang, oh berarti ada Bapa, ada Anak, ada. Karena dia sudah datang ke bumi dan minta kepada dia, dan dia juga yang akan memberikan. Namun supaya dia pernah datang ke bumi, kalau tadinya belum datang dia ke dunia, kita tidak perlu minta kepada Yesus. Kita hanya minta kepada Allah. Ya Allah. Tapi karena dia datang di bumi dan sudah menyatakan dia sama dengan Allah, otomatis kita minta dengan dia. Ya gak mungkin lagi lah minta langsung. Sudah ada di depan mata kok. Sudah ada saksi hidup. Dan dia sudah menyatakan. Dalam 1 Korintus pasal 13. Dan Yohanes pasal 14 ayat 13. Kalau kau mau meminta kepada Bapa, mintalah atas namaku. Maka Bapa yang di surga akan memberikan. Jadi maka selalu kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sudah datang ke dunia. Dan dia juga sudah mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu poin yang ketiga, yaitu ketaatan dan penyembahan kepada dia. Poin terakhir adalah pengharapan dan penderitaan. Jadi pengharapan dalam penderitaan artinya menguatkan iman bahwa meskipun situasi terlihat buruk. Nah ini, terlihat buruk situasinya. Tapi kita ingat, Tuhan yang kekal, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Atau Alfa dan Omega. Sedang bekerja dan menggenapi rencananya. Jadi saat ini Tuhan sedang bekerja. Kapan akhir zaman akan tiba? Dia sedang menggenapi ini. Jadi semua peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini, kita ada banjir, ada segala macam keadaan alam ekstrim, itu dalam penggenapan. Supaya jadi ada orang mengatakan dia tidak pernah melihat Tuhan. Memang benar. Tapi begitu kita melihat ciptaan Tuhan,
kita sudah melihat ya. Maka ada kemarin cerita orang Badui ya, dia pohon, dia memang tidak mengatakan bahwa dia kenal Tuhan, tapi dia katakan, dengan saya memakan buah ini dan saya sudah menerima dari Allah, katanya, dengan buah ya, karena ini ciptaannya. Jadi memang sangat filosofis yang tinggi. Berarti dalam arti ya, melihat Allah adalah sama dengan melihat ciptaannya, itu sudah melihat Allah. Nah, itu menurut pendapat daripada orang-orang Badui. Karena dari ciptaannya lah kita mengetahui bahwa Allah Maha Pencipta. Dengan saya memakan buah ini, dan saya sudah mendapatkan sesuatu dari Allah. Nah itu pendapat yang sangat-sangat enak dicerna ya. Jadi memang kita melihat Allah, melihat ciptaannya. Makanya begitu kita pergi ke pariwisata, melihat keindahan alam, wah, inilah ciptaan Tuhan. Dan kita sama dengan melihat Allah dan ciptaannya. Jadi poin yang keempat ini adalah pengharapan dan penderitaan. Menguatkan iman bahwa meskipun situasi terlihat buruk, Tuhan yang kekal, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, sedang bekerja dan menggenapi rencananya. Bagaimana kesimpulan ayat ini? Kita lihat. Jadi ayat ini, Alfa dan Omega, adalah menggambarkan otoritas tertinggi Kristus yang memberikan pengharapan bahwa ya, ketenangan di akhir akan ditanganinya. Jadi kemenangan pada suatu akhir Tuhan akan memberikannya kepada kita. Itulah otoritas daripada Tuhan sebagai Alfa dan Omega. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan adalah kekal dan memiliki kendali penuh atas semua hal, dan awal kemudian hingga akhir. Jadi semua yang terjadi dari awal sampai akhir, Allah berdaulat untuk menyelesaikan. Maka kita hanya mencoba menyesuaikan diri dalam rencana Allah. Dan hidup kita bukan kebetulan, tapi itulah yang diberikan oleh Tuhan. Dalam keadaan apa kita saat ini, itu bukan kebetulan, tapi itu sesuai dengan rencana Tuhan. Maka mari kita memanfaatkan kasih Allah yang sudah kita miliki, dan rencananya adalah mulia pada semua orang tanpa kecuali yang memuji dan memuliakan Dia. Nah, dengan pengertian bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega, kita dipanggil untuk meyakini Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita, karena Dia adalah Alfa dan Omega, akhir, sekarang, dan selamanya. Itulah firman Tuhan pada hari ini menguatkan iman kita bahwa kita tetap dalam proses penggenapan yang akan dijalankan oleh Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan sedang bekerja dalam situasi yang kita hadapi sekarang. Walaupun kita lihat buruk seperti terjadi perang, tapi Tuhan ada di sana. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu mengandalkan-Mu dalam setiap aspek hidup. Meyakini bahwa Engkau adalah Alfa dan Omega. Berikan kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk mencari bimbingan-Mu, serta keyakinan bahwa Engkau
selalu menyertai langkah-langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.